Kami akan berusaha membuat simulasi video praktek peradilan pidana. Berikut analisis lengkap dan sistematis mengenai perbedaan dan hubungan antara alat bukti dan barang bukti berdasarkan kasus pembunuhan antara Tuan Ayam pelaku dan Bebek korban sebagai berikut. Perbedaan antara barang bukti dan alat bukti dalam kasus. A. Pengertian barang bukti. Barang bukti adalah benda nyata fisik diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana, menjadi sasaran tindak pidana atau dihasilkan dari tindak pidana. Dasar hukumnya pasal 39 KUHP. Yang dapat dikarenakan penyitaan ialah benda yang didudukan atau yang diperoleh dari tindak pidana atau yang merupakan hasil dari tindak pidana. Fungsi barang bukti sebagai objek material yang menunjukkan dan menguatkan terjadinya peristiwa pidana untuk kemudian dapat dijadikan alat bantu dalam pembuktian di persidangan. B. Pengertian alat bukti. Alat bukti adalah segala sesuatu yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam proses persidangan pidana. Dasar hukum pasal 186 ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Fungsi alat bukti untuk meyakinkan atas nama kebenaran material dari suatu peristiwa pidana dan menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. C. Perbedaan barang bukti dan alat bukti. Tabel ringkas. Di sini kami buat tabel ringkas, ada 3 kolom dan ada 5 halaman. Yang pertama aspek, kedua barang bukti dan alat bukti. Aspek yang pertama bentuk, benda fisik nyata material. Unsur hukum yang digunakan untuk membuktikan kesalahan. Sumber hukum pasal 39 KUHP, pasal 184 KUHP. Fungsi objek untuk mendukung pembuktian, misalnya pisau, laptop, ponsel. Untuk yang sah, untuk membuktikan persidangan, misal keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan pengakuan. Sifat dalam hal dapat dilihat dan disita, dapat dinilai secara hukum oleh hakim. Yang terakhir, tujuan akhir sebagai bahan pemeriksaan dan petunjuk, sebagai dasar keyakinan hakim untuk memutuskan suatu perkara. D. Contoh dari kasus pembunuhan antara Bebek versus Ayam. Barang bukti dalam kasus: pisau lipat, alat yang digunakan untuk membunuh korban. Plastik besar, spray, dan pengawet ataupun wangian digunakan untuk membungkus dan menutupi bau jenazah. Laptop, dompet, ponsel, dan milik korban. Barang yang diambil pelaku setelah membunuh korban hasil kejahatan. Rekaman CCTV kos korban, benda elektronik yang merekam aktivitas pelaku. Pakaian korban dan pelaku yang berlumuran darah menunjukkan adanya perlawanan dan kontak fisik. Semua benda di atas tergolong barang bukti karena memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana, baik digunakan, dihasilkan, atau menjadi objeknya. Alat bukti dalam kasus: keterangan saksi-saksi, tetangga kos, pemilik kos, keluarga korban, melihat korban terakhir bersama pelaku. Keterangan ahli forensik menjelaskan penyebab kematian, misalnya luka tusuk di leher dan di dada. Surat berupa hasil visum et repertum dari dokter forensik. Petunjuk diperoleh dari hasil analisis CCTV sidik jari pada pisau dan barang-barang korban di tangan pelaku. Keterangan terdakwa, dalam hal ini Ayam, pengakuan atau pembelaan yang diberikan pengadilan. Semua unsur ini termasuk alat bukti sah yang menurut pasal 184 KUHP yang digunakan hakim untuk menilai kesalahan terdakwa secara hukum. 2. Apakah barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti dan bagaimana caranya? A. Dapat dikonversi berubah fungsi. Ya. Barang bukti dapat dijadikan dasar peruntukan alat bukti, terutama alat bukti ditunjuk dan alat bukti surat. Dasar hukum pasal 188 ayat 2 KUHP. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena penyesuaian satu dengan yang lain dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Artinya, barang bukti fisik, misalnya pisau, CCTV, dan sidik jari, dapat menghasilkan alat bukti petunjuk jika dikaitkan dengan hasil penyelidikan dan keterangan saksi ataupun ahli. B. Cara konversi menjadi alat bukti. Ada 2 kolom, yaitu tahap dan proses konversi barang bukti ataupun alat bukti. Ada 4 halaman. Pemeriksaan oleh penyidik. Barang bukti disita pasal 38 sampai 46 KUHP dan diperiksa laboratorium forensik
atau oleh ahli. Yang kedua, hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk laporan tertulis, misalnya hasil visum et repertum ataupun laporan forensik menjadi alat bukti surat pada pasal 187 KUHP. Yang ketiga, analisis fakta di persidangan. Hakim menilai hubungan antara barang bukti dan keterangan saksi ataupun ahli untuk membentuk suatu alat bukti petunjuk pasal 188 KUHP. Yang terakhir, keempat, penilaian akhir item hakim ataupun penilaian akhir oleh hakim. Barang bukti digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim bahwa terdakwa benar melakukan tindak pidana. C. Contoh konversi dalam kasus pisau lipat yang ditemukan dengan sidik jari pelaku menjadi alat bukti petunjuk bahwa pelaku membunuh korban. Laptop dan ponsel korban yang ditemukan di kamar pelaku menjadi petunjuk adanya motif ekonomi dan pencurian setelah pembunuhan. Rekaman CCTV menjadi alat bukti surat elektronik dan petunjuk visual yang memperkuat teknologi kejadian. Hasil visum et repertum terjadi terhadap jenazah korban. Alat bukti surat sekaligus memperkuat keterangan ahli forensik di persidangan. Dalam perkara tindak pidana ini, kami membuat catatan kesimpulan analisis barang bukti adalah benda nyata yang berhubungan dengan tindak pidana, pisau, laptop, plastik, CCTV, dan lain-lainnya. Alat bukti adalah sarana hukum yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa, saksi, ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Barang bukti dapat dikonversi menjadi alat bukti, terutama alat bukti petunjuk dan alat bukti surat apabila hasil pemeriksaan barang bukti tersebut dikaitkan dengan fakta hukum lainnya, keterangan saksi, hasil visum, atau laporan ahli. Dalam kasus pembunuhan bebek oleh ayam, hubungan antara barang bukti dan alat bukti menjadi sangat erat karena dari benda-benda TKP lahir petunjuk dan keterangan ilmiah yang memperkuat keyakinan hakim mengenai perbuatan pelaku. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.